Kompas TV. Kamu pasti ingat wajah-wajah ini. Assalamualaikum. Komik-komik terbaik stand-up komedi Indonesia season 1 sampai season 3 hadir lagi. Emang lu pernah lihat cowok beli bensin di SPBU? Bang, beli premium. Berapa? Terserah bang. Stand-up komedi Indonesia kompilasi. Senin sampai Jumat pukul 14. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Suka Kompas TV. Saya suka Kompas TV. Joko Susilo bacakan pembelaan setebal 121 halaman. Jenderal Bintang 2 ini menyatakan ada ketidakadilan dan keganjilan selama proses hukum di KPK yang dijalaninya. Berburu calon presiden, Partai Demokrat hari ini menggelar seleksi melalui konvensi. Tokoh-tokoh muda pun dilirik. Survei Kompas menunjukkan popularitas tokoh memang dapat mendongkrak pesona partai. Pun hari ini mengunjungi para perajin tahu tempe yang terancam tidak bisa beroperasi karena rupiah yang tidak kunjung bangkit. Selamat petang saudara, kabar tidak menggembirakan masih datang dari kondisi ekonomi kita. Belum lagi rupiah bangkit, hari ini indeks saham jatuh ke bawah level psikologis 4.000. Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan untuk mengatasi kondisi ini. Kondisi ekonomi boleh saja mendung, tapi kondisi politik terus memanas. Partai Demokrat memulai hajatan besarnya, yaitu konvensi untuk menjaring calon presiden. Laporan langsungnya akan kami hadirkan dan segera saja kita jelang informasi pertama dalam Kompas. Ya, saudara, sidang pledoi atau pembelaan Irjen Polisi Joko Susilo masih berlangsung hingga saat ini dan segera saja kita ikuti perkembangan terkini dari sidang Joko Susilo. Kita akan bergabung dengan rekan Ios Kusuma di Pengadilan Tipikor. Ios, silakan. Ya, Tasya, Timi, dan juga saudara, saat ini sidang dengan nota pembelaan masih terus berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dan tadi di awal persidangan, saudara, terdakwa yakni Irjen Pol Joko Susilo sempat menyatakan rasa sesalnya. Namun perlu catat, rasa sesal yang disampaikan oleh Joko Susilo bukan merupakan rasa sesal karena ia telah melakukan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dalam kasus simulator SIM. Ia menyatakan menyesal karena menurutnya ia telah lalai sebagai Kepala Korlantas Polri. Ia mengakui bahwa sebagai Kepala Korlantas Polri ia kurang teliti dalam melakukan pengontrolan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang ada di Korlantas Polri. Bahkan menurutnya ia beberapa kali melakukan pemberian tanda tangan kepada surat-surat yang disodorkan oleh bawahannya karena ia mengakui ia masih terlalu percaya kepada seluruh bawahannya. Dan ia pun mengakui ia siap bertanggung jawab atas kelalaian yang telah ia lakukan tersebut. Namun ia tadi juga secara tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan intervensi dalam menentukan lelang proyek simulator SIM di Korlantas Polri pada tahun 2011. Dan saat ini saudara, sidang masih terus berlangsung. Anggota tim kuasa hukum Joko Susilo masih secara bergantian membacakan nota keberatan setebal 4.200 halaman. Namun tentunya nota keberatan setebal 4.200 halaman ini tidak akan dibacakan keseluruhnya, melainkan hanya bagian-bagian penting saja yang akan dibacakan. Dan hingga saat ini, saudara, sejak pukul 3
sore tadi ketika nota pembelaan sudah dibacakan, kami mencatat setidaknya ada 3 poin yang cukup menarik yang sudah dibacakan oleh tim kuasa hukum Joko Susilo. Pertama, tim kuasa hukum Joko Susilo menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendakwa Joko Susilo telah melakukan intervensi dalam menentukan pemenang lelang proyek simulator SIM di Korlantas Polri. Menurutnya saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan seluruhnya menyatakan bahwa Joko Susilo tidak terlibat dalam penentuan pemenang proyek simulator SIM. Hanya ada Kompol Lugimo yang menyatakan keterlibatan Joko Susilo, namun tadi menurut kuasa hukum dari Joko Susilo, Kompol Lugimo saat ini, Kompol Lugimo telah menjual nama Joko Susilo di persidangan. Dan ada poin lainnya yang juga cukup menarik, saudara, yang tadi sudah dibacakan oleh KPK melakukan eksperimen. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum KPK. Menurutnya dakwaan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus ini, yakni dakwaan tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang digabung, ini merupakan bentuk dari eksperimen yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum KPK. Pasalnya menurut tim kuasa hukum dari Joko Susilo, KPK belum dapat membuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Joko Susilo. Lebih lanjut tadi menurut anggota tim kuasa hukum dari Joko Susilo, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh sejumlah saksi, membuktikan dulu tindak pidana asal yang dituduhkan kepada terdakwa sebelum sebelum penegak hukum ini menjatuhkan dakwaan yang lain, yakni tindak pidana pencucian uang. Dan saudara, dalam kasus ini atau dalam persidangan sebelumnya, yakni pada hari Selasa lalu, jaksa penuntut umum dari KPK ini meminta majelis hakim untuk memenjarakan Joko Susilo selama 18 tahun. Selain itu, saudara, Joko Susilo juga dituntut untuk membayar denda senilai 1 miliar rupiah yang dapat diganti dengan kurungan 1 tahun penjara, mengganti ganti rugi sebesar 32 miliar rupiah. Serta jaksa penuntut umum juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik Joko Susilo. Menurut jaksa penuntut umum, saudara, Joko Susilo telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator berkendara untuk roda 2 dan roda 4 di Korlantas Polri pada tahun 2011. Jaksa penuntut umum menduga Joko Susilo telah bekerja sama dengan PT